Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika sebelumnya kami sempat membahas tentang pentingnya mengatur jadwal menghafal Al-Quran, maka dalam pembahasan ini kami ingin juga membahas mengenai pengaturan jadwal murojaah yang tentu saja tidak kalah pentingnya. Bahkan bisa dikatakan jauh lebih penting daripada mengatur jadwal menghafal itu sendiri. Hal ini tidak lain karena memang menjaga hafalan Al-Quran itu juga jauh lebih penting daripada menambahnya. Sehingga pengulangan hafalan Al-Quran menjadi sesuatu yang seharusnya lebih diperhatikan daripada menghafal hafalan yang baru. Tapi pada kenyataannya memang malah sebaliknya. Banyak penghafal Al-Quran yang saat ini justru lebih memperhatikan bagaimana menambah hafalan dibandingkan dengan bagaimana mereka menjaga hafalan itu agar tidak hilang melalui kegiatan murojaah. Hal itu mungkin saja didasari karena ambisi mereka hanya bagaimana supaya hafalannya terus bertambah banyak, tanpa memperhatikan bahwa kualitas hafalan itu sebenarnya juga merupakan sesuatu yang harus selalu menyertai hafalannya. Dan tentu saja ini menjadi salah satu godaan terbesar bagi seorang penghafal Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran saat ini yang begitu perhatian terhadap waktu-waktu menambah hafalannya. Berapa banyak mereka harus menambah hafalan dalam sehari, berapa jam mereka harus menghabiskan waktu untuk menghafal dalam sehari, dan seterusnya. Itulah yang selalu mereka pikirkan. Bahkan tidak jarang pada akhirnya mereka hanya menggunakan waktunya untuk menambah hafalan hingga membuat mereka kehabisan waktu untuk mengulang-ulang apa yang sudah dihafalkan sebelumnya. Memang di satu sisi hafalan mereka terus bertambah, tapi di sisi lain apa yang sudah dihafal sebelumnya justru semakin menghilang karena tidak diulang. Akibatnya sangat mungkin sekali hafalan yang benar-benar melekat di dalam ingatannya itu hanyalah apa yang terakhir mereka hafal. Yang demikian ini sering sekali kami temukan. Untuk Anda yang merasa seperti apa yang kami katakan di atas tadi, jika Anda tidak mau menerima dampak buruknya terhadap hafalan Anda sendiri, maka mau tidak mau Anda harus menyeimbangkan perhatian Anda antara menambah hafalan dan mengulang-ulangnya. Katakanlah jika dalam sehari Anda hanya mampu menyempatkan waktu sekitar 2 jam untuk menghafal Al-Quran, maka jadikanlah yang 1 jam itu untuk menambah hafalan baru dan 1 jam lagi untuk mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebelumnya. Dengan begitu, walaupun mungkin Anda tidak dapat menambah hafalan dalam jumlah yang banyak, tetapi itu justru lebih baik karena membuat apa yang sudah dihafal akan tetap terjaga. Cara lain yang dapat Anda praktekkan adalah dengan mendahulukan aktivitas mengulang-ulang hafalan sebelum menambahnya. Dari 2 jam yang Anda bisa sempatkan itu, gunakan jam pertama untuk mengulang hafalan dan jam kedua untuk menambah hafalan. Tujuannya agar ketika ada kemungkinan Anda tidak bisa menunaikan kewajiban menghafal pada jam kedua, maka Anda sudah menggunakan jam pertama untuk mengulang hafalan. Sebab lebih baik masih bisa mengulang hafalan tanpa bisa menambahnya daripada hanya bisa menambah hafalan baru tanpa mengulang-ulang hafalan sebelumnya. Tapi jika ternyata aktivitas menambah hafalan Anda biasanya menjadi tidak terlalu fokus jika sudah kelelahan untuk murojaah karena sebelumnya dicurahkan untuk mengulang-ulang hafalan sebelumnya, maka sebenarnya boleh-boleh saja Anda mendahulukan aktivitas menambah hafalan sebelum aktivitas mengulang jika memang Anda yakin mampu memenuhi kewajiban mengulang hafalan setelah menambahnya. Cara lainnya, agar Anda tidak merasakan beban karena harus mengerjakan 2 aktivitas sekaligus, maka Anda juga bisa memisahkan 2 aktivitas pokok ini. Misalnya dengan menempatkan waktu menambah hafalan baru di pagi hari, yaitu sebelum atau sesudah sholat subuh. Dan menempatkan waktu mengulang hafalan lama setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, atau bisa pula sebaliknya.
Anda dapat mengatur waktu-waktu tersebut sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Pada intinya, prioritas mengulang hafalan lama jauh lebih penting di atas menambah hafalan baru. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.